sepanjang hari ini. Dan kita bersyukur tanpa terasa kita udah ada di hari ke-9 ya dalam rangkaian acara Holy Week. Saya percaya khususnya malam hari ini juga kita akan diberkati oleh narasumber, setiap pengalaman, setiap firman Tuhan yang akan dibagikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu kan yang akan tentunya memperlengkapi setiap kita. Untuk itu saya menyambut setiap kita untuk bersama-sama menyiapkan hati untuk kita sama-sama diberkati oleh sharing talk show kita malam hari ini. Sebelumnya saya akan membuka di dalam doa untuk acara malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan yang senantiasa Kau curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada malam hari ini Tuhan, khususnya dalam rangkaian Holy Week di hari ke-9. Saya percaya biarlah kami tahu Bapak, rangkaian acara ini enggak kebetulan dan kami boleh bersama-sama bergabung. Ada hal yang ingin Kau siapkan bagi setiap keluarga kami, bagi setiap anak-anak kami, sehingga setiap firman Tuhan, setiap hal-hal yang ditaburkan melalui narasumber Tuhan, khususnya malam hari ini juga Tuhan, satu pasang keluarga yang sungguh-sungguh diperlengkapi Tuhan akan membagikan siap pengalaman bersama dengan Engkau, dan kami percaya Roh Kudus yang akan terus menggugah hati kami, keluarga kami, sehingga malam hari ini akan ada pemulihan terjadi, akan ada hal-hal yang Engkau lengkapi bagi setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin gak mudah, keluarga kami semuanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya akan ada keselamatan, akan ada kebangkitan, pemulihan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk Holy Week hari ke-9, 1 jam ke depan kami percaya akan memperlengkapi dan memberkati setiap kami. Setiap kami yang siap untuk diberkati Tuhan, kami menyerahkan sebagai dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Sebelum saya mengundang narasumber yang luar biasa ya, udah datang jauh-jauh nih ya dari sore tadi gitu ya. Saya percaya selama 8 hari kemarin, khususnya kemarin juga dari narasumber ya, Kodudung Cihana sudah membagikan bagaimana kita memuridkan anak-anak kita dalam keluarga, dan tentunya sepanjang 8 hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati ya, diberkati, diperlengkapi, diingatkan kembali bagaimana peran Roh Kudus itu sungguh-sungguh penting di dalam keluarga kita, dalam kita memuridkan anak-anak, dalam kita menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, sebagai respon daripada Bapak Ibu semua mewakili jemaat atau peserta yang ada di rumah, akan ada satu keluarga yang malam hari ini menyaksikan bagaimana hari ini akan ada kesaksian yang akan diwakilkan oleh seorang bapak ya dari jemaat kita, dan tentunya kesaksian ini akan memberkati setiap kita. Untuk itu saya akan memanggil dari keluarga Bapak Andri ya, Bapak Andri untuk boleh open cam-nya jika berkenan untuk menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam keluarganya. Sudah ada mungkin Pak Andri? Selamat malam, Pak. Halo. Selamat malam, Pak Andri. Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Pak. Wow, puji Tuhan ya, bersama dengan istri, Pak ya. Ya. Oke, luar biasa nih ya. Oke, kesaksian buat kita semua ya, buat kita semua khususnya sepanjang 1 minggu ini Pak ya, di hari ke-8, hari ke-9 di hari ini, apa yang Bapak dapatkan di sepanjang sesi baik narasumber ataupun setiap hal-hal yang disampaikan gitu. Namun terlebih dahulu boleh Bapak Andri memperkenalkan diri, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya kepada setiap kita. Boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Halo, selamat malam semuanya. Saya punya 2 orang anak. Yang paling besar perempuan, yang kecil laki-laki, namanya Kimberly dan Timothy. Umur. Ya.
Oke, boleh tahu Pak anaknya usia berapa Kimberly dan yang kedua Pak? 7 tahun yang pertama, yang kedua 5 tahun. Oke, 7 tahun dan 5 tahun ya, puji Tuhan ya. Keluarga apa punya 2 anak ya, seperti dengan program pemerintah ya, 2 anak. Nah, boleh tahu Pak, boleh sharingkan apa yang Bapak Ibu dapatkan ya sepanjang 8 hari dari mulai hari pertama berkenaan dengan sesi kita ya, dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini, apa yang Bapak dapatkan sehingga memberkati keluarga Pak Andri? Silakan Pak, boleh sharingkan. Kebetulan saya ikut acara ini dari hari pertama sampai hari ke-9 ya, hari ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Petak yang udah mengundang keluarga kami buat ikut di acara Holy Week ini. Jujur kami sangat terberkati ya dengan acara ini, dari acara talk show-nya, worship night-nya, dan ada pelayanan firman dari hamba-hamba Tuhan. Nah, dari acara awal ini sampai sekarang, cara pembicara yang sekaligus praktisi ya, gimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga mereka, gimana pengalaman perjalanan keluarga mereka bersama Roh Kudus, dan itu sangat memberkati keluarga kami, supaya keluarga kami juga dapat dipulihkan dan dapat dipakai supaya menjadi berkat ya. Dan ini bisa juga membuat komitmen baru ya buat saya dan pasangan, untuk kedepannya gimana cara mendidik anak dan memperbaiki hubungan kita berdua gitu dalam rumah tangga. Wow, puji Tuhan ya, luar biasa. Pak Andri boleh sharing lebih detail Pak, kira-kira dari 8 hari ini materi apa atau hal apa yang benar-benar kena banget gitu di baik di Bapak ataupun pasangan atau keluarga Pak dari 8 hari kemarin Pak? Soal parenting ya. Mendidik anak. Iya. Anak yang kemarin itu kan. Dari hari keberapa ya, yang Pastor Kak Mike. Oke, Kak Mike di hari Senin dan Selasa. Pak. Ya, Kak Mike kemarin. Oke, sama yang kemarin Kodudung dan Cihana berarti ya. Kira-kira mungkin ada hal yang kemudian Bapak akan menjadi komitmen dengan Cici ya, maksudnya dengan istri, apa yang akan dilakukan gitu di dalam memuridkan anak-anak atau mendidik anak-anak Pak ke depannya Pak? Boleh sharingkan Pak? Ya, jadi lebih sabar ya mungkin dalam mendidik anak-anak gitu ya, karena kan memang saya juga banyak di rumah gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kurang dalam, mungkin kadang kurang konsisten sih lebih tepatnya ya. Jadi kayak baca renungan begitu kan mungkin nggak selalu rutin gitu ya, setiap hari kadang kadang iya, kadang enggak gitu. Jadi mungkin mau belajar supaya lebih ya gitu, lebih konsisten, nggak bolong-bolong. Iya. Oke, puji Tuhan ya, luar biasa nih. Berarti tadi ada 2 hal yang kita menjadi komitmen ya, bagaimana Pak Andri dan istri juga lebih sabar dalam mendidik anak, memuridkan anak, kemudian menjadi teladan ya, ketika rindu anak-anak juga bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, itu dimulai dari orang tua ya. Oke, kita semua percaya keluarga Bapak Andri akan dimampukan oleh Tuhan apa yang menjadi komitmen dan harapan untuk keluarganya. Oke, puji Tuhan. Mungkin dari Pak Andri boleh kasih harapan nggak buat keluarga-keluarga yang hadir malam hari ini? Kira-kira apa harapannya buat keluarga-keluarga di tengah-tengah tantangan yang nggak mudah juga dalam mendidik anak-anak? Mungkin Pak boleh kasih ini nggak? Semangat gitu, kasih semangat buat rekan-rekan kita. Hadirnya. Ya, pokoknya dalam keluarga peran kita harus suami sebagai kepala keluarga jalankan perannya dengan baik gitu. Jadi kita bisa membawa anak-anak kita lebih baik juga gitu. Dan kita harus lebih sabar lah kalau soal mendidik anak gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih pakai emosi gitu ya.
Karena kan anak-anak saya kan masih kecil-kecil gitu. Itu benar-benar yang kalau kita kasih tahu baik-baik tuh nggak masuk gitu. Jadi harus keras, kasar, baru mereka nurut gitu kan. Ya kita harus lebih bisa mengendalikan emosi lah gitu. Oke, ya puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ya. untuk Pak Andri dan istri juga yang sudah memberikan kesaksian, memberikan semangat buat kita. Boleh kasih reaction-nya dong buat keluarga Bapak Andri ya. Oke, puji Tuhan. Dan tidak kebetulan malam hari ini kedua narasumber kita juga memiliki anak yang usianya kurang lebih masih di bawah 10 tahun gitu ya. Jadi pas banget gitu untuk akhirnya nanti malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing talk show kita malam hari ini dari kedua narasumber kita. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita undang yang sudah memiliki 2 anak dan kemudian menghidupi bagaimana memuridkan anak-anak dan masih terus belajar, tetapi dengan pengalamannya akan memberkati setiap kita. Untuk itu saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu juga boleh bertanya di room di chat di GCC Sekre atau langsung nomor WA yang ada di bawah ini ya. Silakan boleh via WA ataupun di chat di room di GCC Sekre ya. Nah, GCC Sekre nanti di akhir acara kita akan tanyakan kepada kedua narasumber kita. Untuk itu langsung kita kasih sambut dan kita kasih aplaus untuk kedua narasumber kita. Inilah Kotedi dan Cicuna. Woo! Oke, wah ini nih fotonya mantap nih ya. Oke. Sip, oke selamat malam nih Kotedi dan Cicuna, apa kabarnya? Halo, Baik malam. Sam, thank you. Oke ya, puji Tuhan, selamat malam dan selamat bergabung di Holy Week nih. Hari ke-9 gak kerasa nih kok. Iya ya. Hari ke-9 kita udah benar-benar diberkati banget tadi ya, seperti Bapak Andri juga benar-benar diberkati gitu. Dan malam hari ini juga melengkapi, kemarin tuh kita udah dilengkapi juga oleh Ko Dudung dan Cihana. Ya tentunya mungkin menjadi mentor Koko juga ya, rekan pelayanan juga. Dan hari ini secara khusus kita akan melanjutkan nih kok tentang bagaimana kita memuridkan anak-anak khususnya di dalam keluarga kita gitu. Nah sebelumnya mungkin Koko dan Cici boleh memperkenalkan diri. Kok tadi mungkin mewakili keluarga, silakan memperkenalkan diri, istri, anak-anak, kemudian pelayanan apa sih Kok hari ini? Oke. Halo malam semua teman-teman di sisi. Kenalin nama saya Teddy. Ini istri saya Cuna. Juga usia ke-8 tahun pernikahan. Punya anak 2 orang. Pertama Ethan Joel, kita panggil Ethan. Sekarang umurnya 5 tahun lebih. Yang kedua Jonathan Dave, kita panggilnya Nathan. Jadi Ethan dan Nathan. Umurnya sebentar lagi 4, bentar lagi. Ya, apa yang sekarang saya tadi udah sempat dapat dari Brother Samuel, saya sama Ko Dudung itu satu pelayanan dan actually Ko Dudung itu Bapak rohani buat saya. Jadi dia yang saya ada di sini hari ini bisa membagikan ada di tempat ini ya sebagian besar itu karena peranan dia sih. Dan apa yang sedang kita kerjakan sekarang belakangan, sibuknya kita terlibat di satu komunitas pelayanan, saya sama Ko Dudung dan banyak teman-teman yang lain, itu namanya Elijah Movement. Di sini kita menaungi ada 3 pelayanan, yang pertama ini kita bergerak di pemulihan, fokus areanya, ada di pelayanan suami istri, jadi kita memulihkan hubungan suami istri, memulihkan hubungan bapak dengan anak dalam parenting, suami istri, antara suami dengan istri yang mungkin fondasi pernikahan yang gak bagus. Dan kita juga gerak di dewasa muda, memulihkan untuk mereka bisa punya kehidupan yang benar sebelum mereka masuk ke tahap pernikahan. Dan juga ke anak-anak sekolahan. Jadi ini sama bergeraknya semua arahnya pemulihan juga. Jadi ya kita semua di sini juga IM juga ada di bareng sama PSB Bandung ya, kalau tahu, Presjati Bandung. Itu sehari-harinya. Oke, puji Tuhan luar biasa ya tentunya nih. Pengalamannya pasti banyak banget juga ya. Kemarin juga kita luar biasa nih kalau Dudung membagi pengalamannya luar biasa ya. Lebih dari 20 tahun kan dalam pernikahan, kemudian punya anak usia remaja tentunya sudah punya banyak pengalaman. Nah, khusus Bapak Ibu hari ini Ko Teddy akan sharing dengan Cicuna bagaimana
mereka pun terus intens di dalam mendidik, memuridkan anak-anak usia 6 dan 4 ya, kok ya? Iya, iya, Iya. menuju 6 Yang lah. oke, yang besar 6, yang Kecilnya bentar lagi 4. kecil 4 ya. Jadi artinya silakan Bapak Ibu pengumpulannya bagaimana dan nanti Ko Teddy akan. Tuna boleh sharing dikit nih, gimana sih boleh ketemu sama Ko Teddy, sejarahnya gitu ya. Dan itu bisa ketemu gimana gitu. Saya perlu ke pojok dulu. Ya biar kita tahu gitu kan. Ya. Iya. Kita ketemunya gara-gara kerjaan juga ya. Soalnya saya kan kita running bisnisnya di perhotelan. Jadi perhotelan, ya. awalnya ketemu ya kita di link karena dia kerja di saya punya running hotel, dia kerja di online hotel. Jadi kita dipertemukan buat ajak kerjasama. Ya dipertemukan sama temen ya juga kan gitu. Pertemukan oleh teman ya. Nah Juga. kira-kira 2 hal yang membuat Cici akhirnya jatuh cinta lah apa nih dari seorang Ko Teddy nih pas ketemu itu apa ya, dari sosok Ko Teddy sendiri gitu sebagai akhirnya Cici yakin bahwa dia akan menjadi imam dalam keluarga gitu. Mana ya, pas lagi ngobrol gitu kita nyambung, tapi sebenarnya ya kita bawa dalam doa juga sih. Kita pas lagi ketemu temenan, kita benar-benar bukan kayak orang yang pacaran, yang kayak anak remaja gitu. Jadi kita tahu gitu, banyak mengenal, malah kita banyak menanyakan apa visi misinya apa, kedepannya apa, dan kita merasa ya kita bawa dalam doa juga sih, dan itu yang membuat saya benar-benar wah dia itu pria idaman itu karena dari visinya. Visinya cocok nyambung ya, satu visi berarti ya. Iya. Itu sekitar berapa tahun Ci ya? Berapa tahun? 8? Ketemu itu 2012. 2012. Oke, sekitar 9 tahun lalu. Iya, 9 tahun lalu. Ya. Hmm. Akhirnya sekarang udah benar-benar ya jadi benar-benar bersama ya, satu visi gitu dalam membangun keluarga. Nah, oke, saya ingin nanya terlebih dahulu buat Ko Teddy nih ya. Tentunya sampai Ko Teddy bisa ada sampai hari ini ya, terlibat tadi kan dalam pelayanan juga bareng Ko Dudung di dalam pelayanan dengan pasangan, dengan generasi ya, itu banyak hal yang memang tentunya penting banget hari ini ya, di tengah sekarang kita tahu di dalam kita memuridkan anak-anak itu nggak gampang ya di zaman era digital ini gitu. Nah, mungkin Ko Teddy boleh sharing dulu nggak background Koko dulu gitu di dalam keluarga gitu ya, waktu sebelum ketemu Cijuna, sebelum membangun keluarga gitu, di dalam keluarga Ko Teddy sendiri, Koko ada di keluarga yang seperti apa gitu? Boleh sharing nggak kok? Sebenarnya keluarga saya itu broken. Jadi bukan cuman keluarga inti, tapi dari kakaknya mama, adiknya mama, juga yang papa, dari sisi papa. Itu banyak yang broken home. Cerai ribut setiap hari. Cerai sih enggak, tapi setiap hari ribut terus. Atau apa yang itu begini atau begitu. Jadi saya itu tumbuhnya itu karena saya sendiri juga broken. Papa juga salah satu yang ya error lah gitu ya. Jadi saya itu pernah sempat punya mindset begini waktu umur 27-28 itu kalau nggak salah. Ngapain saya merit? Merit itu cuman happy-nya 2-3 tahun pertama, udah gitu lu bayar harganya 40 tahun ke depan. Capeknya gitu. Jadi ngapain gitu, nggak worth it kalau buat saya. Jadi kalau hanya orang menikah hanya karena tekanan sosial, jadi buat saya ngapain, lebih baik saya hidup sendiri. Saya lebih bebas, saya lebih nyaman, bisa melakukan apa yang saya mau. Nah, tapi saya bisa punya apa? Yang kedua, karena saya nggak sadar, saya nggak tahu kalau Tuhan itu punya rancangan atas sebuah pernikahan. He has a purpose on the marriage. Kenapa dia merancang sebuah pernikahan? Kenapa dia merancang pria dan wanita itu harus bersatu?
itu ada tujuan Tuhan di balik itu. Nah, itu saya nggak paham. Awalnya konsepnya kan maksudnya ngapain juga kan marriage gitu kan. Iya, Kayak tadi ya. ngapain dia jadi yang ada cuma ribut Betul. capek gitu. Itu karena lihat keluarga sendiri berarti kok ya atau gimana tuh? Keluarga saya sendiri dan banyak dari keluarga kakak adik papa dan juga dari mama dan juga teman-teman sepupu saya juga termasuk salah satunya, ada yang married muda baru 2-3 tahun udah cerai lagi. Jadi pernikahan itu kacau loh kalau buat saya itu. Liar. Kemudian selanjutnya gimana kok? Ya, di situ saya sebenarnya tahu kalau harus saya nggak mau married juga karena saya pengen bahagia. Jadi kalau sepanjang saya masih berpikir apa yang dilakukan buat saya, ya itu letak jebakannya di situ. Jadi Tuhan bongkar itu tuh dari untuk mulai kenapa firman Tuhan ngomong untuk segala sesuatu yang kamu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saya cuma tahu itu sebatas ayat firman Tuhan, tapi saya nggak pernah sadar itu tuh dalam kehidupan kita harus seperti apa. Saya nggak pernah sadar. Dan yang paling, kalau buat pengalaman saya ya, luka itu menutupi firman Tuhan untuk bisa ngasih reveal pewahyuan dalam hidup kita. Baca firman tuh jadi kayak kata-kata biasa gitu, nggak mewahyukan sesuatu. Terhalang kan tadi kan Ibu. Ya betul. Nah saya itu akhirnya intinya ditantang, saya nggak bisa terlalu panjang di sini. Intinya saya ditantang untuk pemulihan sama papa. Singkat cerita lagi, saya akhirnya papa kan udah belasan tahun nggak pernah ada di rumah, udah sama istri yang ketiga waktu itu. Saya telepon dia yang tadinya saya males ke telepon, pasti ngomongnya ngajak jauh-jauh dari duit. Saya sekarang yang harus telepon dia, ajak ketemuan dan harus saya sorry. Yang awalnya saya nolak, yang salah siapa, saya bilang gitu. Kalau dia datang di depan gua, di depan mama dan dia minta maaf, mungkin kalau mama masih maafin, itu buat saya luar biasa mama. Tapi kalaupun enggak, saya juga ngerti sih. Soalnya papa tuh penyakit ini memang udah nggak setengah-setengah lagi. Gitu. Dan sekarang posisinya kata firman Tuhan, saya yang mesti kalah gitu kan, berat lakukannya. Apalagi saya belasan tahun nggak pernah ketemu papa. Jadi kagok ngomong apa gitu. Nah, ya singkat cerita lagi, akhirnya saya telepon, papa ada di mana? Ada apa? Saya mau ketemuan, boleh nggak? Cari tempat yang enak buat ngobrol. Ya, saya ketemuan di tempatnya sepi, sengaja cari tempatnya sepi, sebanyak orang. Di situ saya bilang gini, kata-kata pertama saya mau minta maaf karena Tuhan yang saya sembah ngajarin saya untuk melakukan ini. Saya harus minta maaf ke papa, walaupun saya nggak ngerti kenapa saya bisa begini. Saya bilang ngomong gitu ke papa, saya nggak ngerti kenapa saya harus begini, tapi saya melakukannya hari ini. Dan dia ngomong, ya nanti makanya kamu kalau udah kawin, kamu ngerti kenapa papa ninggalin mama, katanya. Aduh, itu saya pengen pukul gitu. Sampai hari ini udah belasan tahun masih nggak ngeluh yang salah gitu. Ya saya karena pengen marah, akhirnya saya ya udah pas yang panjang-panjang, saya minta maaf. Saya marah sama papa, saya kecewa, dan kata Tuhan itu nggak boleh anak orang tua kayak gitu. Saya mau minta maaf di situ. Dan saya mau berdiri, mau pamitan, dan gimana saya pamitannya? Saya bilang mau salaman atau mau pelukan atau gimana? Saya bilang gitu. Ya Pak ya, canggung saya, ya udah Pak, saya pamit. Jadi saya setengah-setengah peluk, setengah-setengah gitu. Nah itu begini, ternyata janji di balik kenapa saya harus menjadi pelaku firman Tuhan tuh tertarik untuk memulihkan saya sebenarnya. Jadi ketika saya melakukan itu, saya tidak melihat papa berubah. Tapi Tuhan merubah hati saya. Itu yang aneh. Itu pertama kalinya belasan tahun saya berusaha baca Alkitab, saya ngalamin buah atas firman Tuhan. Apa bentuknya?
3 minggu, 9 bulan kemudian dari situ, saya tiba-tiba jadi kepikiran si papa. Yang tadinya kalau si papa telepon, malah ngangkat juga malas gitu ya. Sekarang saya jadi pengen telepon dia, jadi pengen nanya keadaan dia. Bahkan saya waktu itu uang dikit, pas-pasan, saya masih ingat uang cuma 120.000 dari rekening. Saya bilang gini, Pak, saya ada uang 100.000, saya bisa tarik di ATM. Lumayan 50.000 ya uang, kita bagi-bagi. Saya sampai rela begitu gitu, saya bilang. Intinya adalah yang Tuhan kerjakan dalam hidup, dalam hati saya jadi punya belas kasihan ke papa. Dan tiba-tiba saya jadi sadar, tuh Pak Tuhan, papa teh begitu karena nggak kenal Tuhan sebenarnya. Sebenarnya dia kasihan gitu. Saya tadinya marah, yang tadinya kecewa, jadi malah kasihan. Jadi malah ngerti, oh si papa teh nggak kenal Tuhan. Berarti harusnya mas saya teh ngebagiin Tuhan tuh gimana ke dia harusnya ya. Bukan malah marah-marah sama dia gitu. Jadi saya pengen datang dia, pengen telepon nanya, dia juga aneh. Kamu kan jadi beda ya, beda sama si Koko gitu kata si papa teh. Dan ya itu ceritanya, intinya di tahun itu saya sama papa pulih hubungannya. 2012 ya. 2012 itu awal-awal Mei, Agustus papa meninggal di tahun itu. Gitu, dan saya puji Tuhannya gini, saya udah sempat ketemu dia dan saya udah bisa berbuat kebaikan buat dia. Terlepas dari apakah dia layak atau enggak ya. Itulah kasih gitu. Nah, saya tiba-tiba jadi ngeh lagi. Oh, seperti ini ya kasih Tuhan buat kita ya. Dahsyat ya kata saya gitu. Walaupun saya nggak layak terima, tapi Tuhan tetap lakukan buat saya. Ini yang saya praktekkan kasih papa pertama kalinya. Kasih yang benar. Oke, luar biasa. Oke, thank you nih kok. Maksudnya gini, bersyukur ya akhirnya dengan kondisi tadi kan kau cerita di awal ya keluarga broken juga ya, kepahitan, kecewa dengan papa. Tapi ada momen sebelum ketemu dengan Cicuna, sebelum membangun keluarga justru Tuhan pulihkan. Iya. Nah, ini luar biasa dan ketika pengampunan itu terjadi, keuntungannya bukan buat papa ya secara ini, tapi buat menyiapkan Ko Teddy sendiri gitu ya. Betul. Untuk ke depannya. Nah, untuk itu, dari kisah Koko dengan keluarga dengan papa, kemudian Koko dapetin apa sih untuk akhirnya punya harapan apa gitu ketika nanti aku berkeluarga gitu, atau yang bisa Koko dapatkan gitu dengan peristiwa yang ada di keluarga kok. Oke, di poin berikutnya ada satu fase lagi, tapi saya nggak akan ceritain, itu juga panjang ceritanya. Tapi intinya adalah saya berani untuk rekonsiliasi sama orang-orang yang udah saya sakiti. Intinya itu. Nah, di situ saya baru punya pemahaman itu kalau kita berani melakukan firman Tuhan di atas kenapa saya harus melakukan itu, lakukan aja. Itu waktu rekonsiliasi, ternyata saya mengalami banyak hal. Nah, sejak itu cara saya baca firman Tuhan jadi beda. Sejak itu saya baca firman Tuhan tuh jadi meluap-luap, jadi happy, jadi banyak dapetin pengertian-pengertian baru, jadi menyenangkan buat saya baca Alkitab. Itu pertama kalinya saya seumur hidup saya bisa bilang gini, baca Alkitab itu menyenangkan. Aneh itu atau aneh. Gitu, dan ya setelah itu di akhir tahun itu saya ketemu sama Cuna, ya memang udah beda. Saya waktu itu udah merasa begini, kita pelayanan ke Tanah Toraja, ke NTT, saya udah punya pola begini, nggak merit juga it's okay, tapi bukan karena saya takut merit, tapi karena saya tahu kalau saya merit, saya harus memuliakan Tuhan, ditekan sama mama. Kalau enggak juga, ya saya buat Tuhan hidup saya gitu. Tapi kalau memang iya, ya Tuhan akan pertemukan saya sama wanita yang tepat. Udah punya persepsi yang baru berarti dari yang sebelumnya kan. Betul. Saya jadi menikmati masa-masa saya single gitu. Jadi happy aja, asik ini pelayanan kemana ngapain kerja gitu. Oke, puji Tuhan nih. Pengen tanya Cicuna nih. Kemudian kan kenal dan kemudian memang akhirnya ya Tuhan persatukan lah. Nah, boleh ceritain Ci kehidupan pernikahan di tahun pertama. Oke. Ya puji Tuhan sih pas lagi kita ketemu dia emang benar-benar pulih sih. Nah itu pengaruh banget sih. Ya? Iya, pengaruh banget di pernikahan ya. Kalau soalnya kita
beda. Kalau dia broken, kalau keluarga saya itu benar-benar harmoni gitu dari saya sampai dari kecil sampai gede ya. Saya sendiri itu tidak pernah melihat papa mama berantem. Jadi sangat bertolak belakang, pola asuhnya juga udah beda kan. Jadi ya bersyukur sih kalau dia benar-benar dipulihkan, dan itu pengaruh banget. Dan pas lagi tahun pertama, kedua, kita baru punya anak itu setelah pernikahan kedua ya, 2 tahun. Iya, setahun. Tahun kedua, memasuki tahun kedua berarti ya. Jadi itu pun firman Tuhan. Ada ayatnya soalnya. Suami-suami yang baru menikah, kamu dibebas tugaskan, tugas kamu selama 1 tahun ke depan harus menyenangkan istri. Itu firman Tuhan yang ngomong. Alkitabiah. Iya, ya tahun pertama, pernikahan kita benar-benar kita ya enjoy banget ya. Kita sangat benar-benar menikmati. Emang kita dua kepribadian yang bertolak belakang, tapi kita benar-benar bisa menikmati satu sama lain gitu. Dia karakternya gimana. Pacarannya itu dimulai setelah merit lah gitu. Jadi lebih mengenal lebih dalam lagi ya, menamakan semua lebih tajam lagi ya berarti. Oke, ini makin menarik nih. Kita akan masuk ke tema kita nih kok ya, tentang bagaimana kan memuridkan keluarga gitu ya, dalam hal ini ya anak-anak gitu ya. Nah, buat seorang Kotedi sendiri memuridkan anak-anak dalam keluarga itu seperti apa sih kok? Gitu buat seorang Kotedi udah lagi dibangun juga, kira-kira memuridkan itu seperti apa? Kemarin saya tanya Kok Dudung juga, kok apakah memang harus ada kelasnya, ada materinya, ada jamnya, misalnya setiap hari jam 11 sampai 12, anak-anak dikumpulkan, ada ujiannya. Nah, buat seorang Kotedi itu memuridkan anak tuh seperti apa sih gitu? Jawabannya mungkin kayak, tapi ini memang Tuhan yang nulis gitu. Memang kita nulis begini. Oh ya, ternyata firman Tuhan selain banyak sekali guidance yang bagus untuk bisnis, banyak sekali guidance untuk parenting sebagai orang tua. Banyak orang tua punya pola pikir begini, kalau dia nggak pakai Bible as the basis, kalau dia nggak pakai Alkitab sebagai dasar, dia pasti mikirnya begini, oh tujuan saya mendidik anak harus jadi baik atau sukses. Antara dua itu nggak akan jauh-jauh deh. Orang saya harus jadi orang baik, jangan jahat, atau jadi orang sukses, berhasil dalam hidupnya, tanda kutip. Padahal dua itu tuh bukan tujuan. Jadi saya harus start dari sini dulu ya, sebelum masuk ke gimana mendidiknya, kita start dulu dari awalnya. Tujuan mendidik itu apa gitu. Jadi tujuan mendidik itu bukan supaya anak baik, bukan supaya anak sukses, bukan apalagi pintar. Pintar itu anugerah. Sukses itu dan baik itu adalah hasil dari ketika kita bisa mengasih dan bisa meneladani value dan kehidupan kita kepada mereka. Anak melihat papa mamanya seperti apa hidupnya. Anak melihat gini, papa mama banyak yang termasuk saya waktu kecil, kalau hari Minggu jam 8 harus ke gereja. Bener nggak? Strict ya langsung. Ya, jadi akhirnya saya jadi anak yang gini waktu kecil. Ke gereja karena disuruh mama. Bukan karena saya suka dengan nunggu Ya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan sharingnya. Silakan. Oke, sorry tadi keputus kayaknya ya. Jadi ajar anak-anak, tujuan mendidik itu bukan supaya mereka baik, bukan supaya mereka sukses nanti ketika dewasa, tapi ketika anak dewasa dia paham tujuan hidup Tuhan untuk mereka itu apa. Itu tujuan mendidik.
Jadi tugas kita bukan bikin anak sukses, tugas kita bukan ngasih mereka modal untuk nanti mereka usaha, nyiapin apa yang mereka butuhkan, bukan, itu tugasnya Tuhan. Aku akan menyiapkan buat kita semua. Tuhan kasih janji yang sama kan. Apa yang lu butuhkan, gua akan siapin. Itu berarti buat termasuk anak-anak kita. Hidup mereka udah Tuhan yang jamin masa depannya gitu. Jadi tugas orang tua bukan menjamin masa depan anak. Tugas orang tua adalah gimana membuat mereka jadi paham sama Tuhan, supaya nanti pada gilirannya ketika mereka dewasa, mereka bisa bergumul sama Tuhan. Ketika mereka punya kesulitan, mereka bisa lari sama Tuhan. Mereka nyari Tuhan dan mereka dapetin jawabannya dari Tuhan. Jadi mereka punya pengalaman pribadi dari Tuhan. Itu yang bikin mereka cinta sama Tuhan. Termasuk kita. Kita bisa akhirnya sekarang fokus sama pelayanan, mau sacrifice waktu liburan untuk bisa pelayanan. Karena apa? Kok kita bisa begitu ya? Karena kita rajin baca Alkitab? Bukan. Saya cinta Tuhan karena saya punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup saya. Tuhan luar biasa buat hidup saya. Ini yang bikin mendorong saya jadi makin cinta sama Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kita. Buat mereka bisa punya sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ nanti biarkan mereka bergumul, biarkan mereka punya kesulitan, biarkan mereka mencari Tuhan di situ. Dan gimana cara mereka bisa bergumul, gimana cara mereka bisa mencari Tuhan, itu tugas orang tua. Buat saya begitu. Oke, jadi menegaskan kembali yang kemarin ya, bahwa memang betul pemuridan ini bukan bicara kelas materi gitu, tapi bagaimana peran orang tua gitu ya, memberikan waktu, hati kepada anak-anak untuk akhirnya nanti anak-anak tuh bisa mengalami Tuhan. Betul. Gitu kan, jadi poinnya kan seperti itu. Dalam perkembangannya mereka bisa mengalami Tuhan, sukses, pintar itu bukan tujuan kok dia. Itu hasil. Hasil ya. Oke, lanjut lagi kok. Kira-kira dalam pemuritan kepada anak-anak ini kok hal yang terpenting apa yang terus kok Teddy sampaikan ke anak-anak gitu, dengan Cicuna juga ya ke anak-anak. Apa sih yang di hari-hari ini yang kok Teddy sampaikan ataupun latih terus, ingatkan terus kepada anak-anak yang terpenting dalam memuridkan anak-anak kok? Yang paling itu karena konsepnya bahwa mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi sama seperti pengalaman Tuhan narik hidup kita, memulihkan hidup kita. Kita kan pertama kali diajar untuk, tadi cerita saya di awal ya, saya ditantang untuk bisa taat sama firman Tuhan walaupun saya nggak paham. Kan gitu kan, saya akhirnya telepon si papa, saya akhirnya bikin rekonsiliasi hubungan. Saya nggak paham, tapi saya lakukan juga karena firman Tuhan bilang begitu. Ternyata belakangan, oh hasilnya begini, saya baru paham gitu kan ya. Oh ternyata hati saya dipulihkan, ternyata saya jadi punya belas kasih. Jadi artinya dari kecil, ini kalau usia dari kecil, artinya dari sejak umur 1,5-2 tahun gitu, ajar mereka tentang ketaatan. Ini akan membantu mereka nanti udah besarnya untuk nggak hitung-hitungan sama firman Tuhan. Mereka udah terbiasa punya pola pikir begini, firman Tuhan bilang begini, saya akan lakukan walaupun saya nggak paham. Itu kan ketaatan. Kalau saya hanya melakukan firman Tuhan ketika saya paham, itu bukan taat. Itu namanya agree. Itu namanya sepakat. Pilih-pilih dong. Kalau saya nggak mau, ini mah apa, nggak masuk akal, saya nggak lakukan bagian sini. Itu bukan taat namanya. Saya pilih-pilih firman Tuhan, itu namanya agreement. Bukan obedience. Obey itu walaupun prajurit perang, jenderalnya bilang begitu. Saya nggak tahu kenapa sih jenderal nyuruh begitu. Tapi saya percaya sama jenderal sebagai prajurit, dan saya akan lakukan juga, karena itu perintah. Itu namanya taat. Itu yang pertama dibangun dalam hati anak. Dan kita membangun itu. Obedience itu basicnya dari parenting. Basicnya itu di situ. Oke, jadi itu hal yang terus Koko ingetin ke anak-anak sampai hari ini. Ya, dan itu pun kan maksudnya dilakukan juga sama Koko sama Cici juga kan ya, supaya itu terus jadi contoh buat ke anak-anak. Nah, lebih lanjut nih kok, momen-momen seperti apa sih yang Koko sama Cici bangun gitu ke anak-anak dalam memuridkan mereka gitu. Apakah ada momen khusus atau bagaimana, seperti apa yang dilakukan selama ini di dalam yaitu menanamkan semua nilai, menanamkan firman Tuhan ke anak-anak gitu. Jadi lebih praktisnya seperti apa sih kok gitu? Mungkin lebih ke bukan pinter-pinterannya khotbah, enggak gitu sih. Tapi lebih ke dalam keseharian apa yang mereka lihat dari kita. Kita seharian kita melakukan apa? Itu namanya pelajaran hidup.
daripada ngomong kamu hidup tuh harus menyenangkan Tuhan. Ajarin ke Khotbah ya. bukan itu gitu. Ya semua orang juga tahu memang hidup cuma menyenangkan Tuhan. Tapi gimana caranya? Kan itu struggle-nya kan. Jadi mereka melihat dari orang tuanya seperti ini loh hidup yang menyenangkan Tuhan. Inilah yang kita lakukan kalau kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang kita bicarakan ketika makan malam, apakah kita menunjukkan kepedulian dengan orang-orang sekitar kita waktu mereka punya kesulitan, apakah kita nanemin belajar untuk, jadi yang paling basic sekali kalau anak umur 3 tahun, ngajar berbagi. Kan anak itu kan cenderung kalau gue suka gue ambil. Nah untuk yang kita ngajar sebaliknya, kalau kamu suka sama ini, kamu bagi sama Dede. Dan bilang ini enak loh, kamu harus coba. Jadi ngajar dilatih juga ya seperti itu ya. Ngajar berbagi, tapi ya kita melakukan hal yang sama. Jadi saya sering ngomong kayak gini, udah beres makan, udah kenyang, udah jangan, kalau kan anak kayak itu orang tuh kayak seringnya, oh kalau kamu suka habisin, udah mama nggak kebagian juga nggak apa-apa, papa juga nggak apa-apa. Kita sering kayak gitu kan, demi atas nama supaya anak happy gitu. Yeah. Nah, ini sama mama ya, mama belum makan, belum kebagian. Oke. Jadinya kayak perutnya kayu sakal. Gitu. Jadi itu contoh simpel tentang berbagi, bukan khotbahin, tapi mengaplikasikannya gimana. Itu kan dalam bentuk teladan ya. Saya juga sama, saya punya makanan, ini oke nih buat Ethan, ini buat Nathan, ini buat mama. Memang belum pulang tapi simpan dulu. Jadi saya ngomong, jadi mereka sekarang hari ini udah sangat-sangat terbiasa. Bahkan sih ada yang kecil si Nathan, kemarin ngomong apa? Yang ini buat mama, jangan buat mama kan gitu. Si anak yang kecil yang ngomong, ini jangan dihabisin, ini buat mama katanya. Coki. Udah terlatih tapi ya. Oke. Iya, tapi saya juga di rumah sih sama sih kok tadi yang kau sampaikan bahwa memang kadangkala mungkin ya kita dengan didikan orang tua dulu lah ya, gitu. Orang tua tuh yang penting mah istilahnya mama atau ibu nggak makan, yang penting anak makan. Gue gitu makan kan tulang nggak apa-apa gitu kan. Nah, kayak gitu pun terjadi. Gitu. Tapi dalam hal ini Koko melatih justru berbeda ya ke anak-anak ya, supaya akhirnya anak-anak juga simpel belajar berbagi itu dari kecil gitu ya. Betul. Itu yang simpel kayak tadi makanan dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Oke, masuk kepada tantangan nih kok. Hari ini kan ya di usia tadi Koko anak-anak usia 6-4 gitu. Dari Koko sama Cici kayaknya tantangan yang lagi dihadapi itu apa sih gitu dalam mendidik atau memuridkan anak-anak di usia yang 6-4 gitu ya. Ya ini udah pasti ini mah udah gadget udah dunianya udah seperti itu. Nah, dari Cicuna dulu deh boleh sharing dengan anak-anak. Soal gadget gimana? Gadget. Pergumulannya lah juga pergumulan tantangan. Sebenarnya pergumulan seorang ibu juga dari anak kecil sih ya. Dari umur 2 tahun tuh udah mulai jalan kan. Banyak nih masalah susah makan, ya enggak? Susah makan, terus maunya milih-milih makanan, terus kalau dikasih tahu suka nantang gitu. Kalau ada anak kecil pas lagi kecil ya disuruh jangan megang ini ya bahaya, malah nantang. Kan itu udah kayak nature-nya ya kita lahir dalam dosa ya. Kita jadi soal beda ya pergumulan seorang ibu mah banyak lah, anak-anak sampai sekarang juga banyak lah anak yang susah OB, susah apa. Nah, kita itu bersyukur pas lagi anak kita umur 2 tahun, itu kita benar-benar dibekelin gimana cara mendidik anak yang benar. Nah, itu benar-benar sangat menolong kita untuk bisa mendidik anak kita sampai sekarang ini sih. Dan tantangannya nggak gampang gitu, kadang sampai nangis sampai mikir, aduh kapan ya ini over gitu. Kadang mendengar mereka nangis terus, kadang kalau mereka nggak obey didisiplin. Kadang itu kita kadang suka jadi berantem juga sih gitu. Di sini yang kita terapin itu kita harus konsisten. Jadi apa yang kita sepakati dulu. Kalau anak rule-nya kalau nggak ada nggak obey, konsekuensinya apa. Nah, jadi kita dalam mendidik anak itu jadi satu suara gitu.
Nah, jadi papanya nggak ada, umpama papanya kerja, umpama sayanya di rumah, anaknya nggak obey, konsekuensinya umpama didisiplin, saya yang disiplin. Tapi kalau papanya ada, papanya yang disiplin. Jadi anak itu tahu gitu. Kadang nggak kayak umpama ke mama bisa, ke papa ke papa nggak bisa gitu kan. Jadi anak-anak jadi lebih bisa apa ya, ngikutin aturan juga, dan mereka lebih bisa ikan. Nah, itu udah gampang. Itu bertahun-tahun ya kita juga struggle, umpama ibu-ibu ya kalau yang udah kerja kadang suka capek, ya udahlah gitu kan. Nah, kadang dalam hati juga aduh capek nih. Tapi saya harus benar-benar konsisten dengan apa yang kita udah sepakati, ajarin anak itu harus semua, nggak boleh milih makanan. Jadi kita harus bersabar untuk melatih mereka. Gitu. Konsisten to the level sampai agak tega bisa dibilang. Karena mama saya pernah ngomong kayak gini, kamu tuh ke mama ke dokter jangan terlalu keras, kasihan. Kenapa? Karena pernah sampai kayak gini, kalau kamu pilih makanan, papa akan ambil semuanya. Dan dia pernah, ya udah nggak mau makan, ya udah saya ambil. Dia nggak makan, bener-bener nggak makan. Puasa jadinya. Kasihan anak tuh masa dibiarin kelaparan kayak gitu kan si mama teh. Maaf ya, makasih banyak. Tapi mama maksudnya baik, tapi kita punya cara mendidiknya kita sih. Jadi ikutin dulu aja. Dan hari ini hasilnya mereka dua-duanya nggak pilih-pilih makanan. Apa dia dimakannya dihabisin, walaupun suka nggak suka ya memang dihabisin. Jadi dari awal itu kan diajar untuk menghargai apa yang ada. Jadi jangan terbiasa gue dapat apa yang gue suka. Picky ya, jadi pilih-pilih gitu. Iya, nanti nggak cuma makanan, nanti juga semua hal. Betul. Oke, semalam tuh ada beberapa hal yang belum rampung nih kok. Itu kan berkaitan dengan tadi bagaimana kita tahu batasan atau mendidik anak tuh antara kasih dan disiplin. Iya. Nah ini kira-kira dari Coach Teddy batasannya seperti apa? 12 atau terlalu disiplin jatuhnya kepahitan. Nah mungkin Coach Teddy bisa kasih beriringan. Kamu nggak bisa ngomong kamu mengasihi anak kalau kamu nggak pernah mendisiplin mereka. Karena part of love adalah mendidik. Of love adalah saya nggak ngasih apa yang kamu mau karena ini nggak bagus buat kamu. Sebenarnya dipikir-pikir lagi, cara yang sama juga Tuhan ke kita sebenarnya sih. Apakah kita minta apa selalu terkabul? Enggak kan ya? Terus kita mau ngomong Tuhan jahat, ya waktu kita nggak ngerti, iya kita ngomongnya Tuhan jahat kan. Waktu ke belakangnya Tuhan makin dewasa, oh iya ya, saya jadi ngerti kenapa saya nggak bisa dapat itu gitu kan. Hari ini kita gampangnya, sekarang karena saya udah besar, saya tahu kenapa saya nggak boleh banyak makan permen. Kenapa saya nggak boleh terlalu banyak makan jeroan-jeroan? Nggak sehat buat saya. Tapi waktu kecil kan saya nggak ngerti. Ya, hal-hal kayak gitu. Jadi, saya nggak ngasih bukan karena saya jahat. Saya mendisiplin bukan karena saya nggak sayang. Justru karena sayang sama, kalau kita sayang sama anak, karena saya mengasihi anak, kita berdua mengasihi anak, makanya kita mendisiplin mereka. Jadi disiplin itu konotasinya bukan hukum. Itu ini part dari yang tadi Cuna sempat bilang, ada yang kita ikut program parenting nih. Itu pas kita yang anak gede umur 2 tahun, itu kita ikut kelas parenting. Boleh sebutin nama programnya? Walaupun tidak masuk acara kita. Oke, namanya GKGW, Growing Kids God's Way. GKGW ya? GKGW, Growing Kids God's Way. Ini saya dapat waktu itu dari Ko Juliono sama Cisinta, dari CBCS. Ini salah satu materinya GKGW nih. Jadi ini sorry nih, yang ini agak-agak kuliah statementnya. Part of disiplin, mendisiplin itu tuh bukan menghukum. Disiplin itu akar katanya disciple. Jadi waktu kita
mendisiplin anak tujuannya harus membuat mereka jadi paham apa yang mereka tidak paham tadinya. Kalau hukuman kita hanya sifatnya menyakiti anak, itu bukan disiplin. Sifatnya harus bisa memuridkan mereka. Murid itu artinya kan apa yang saya nggak paham jadi paham, apa yang saya nggak ngerti jadi ngerti. Kan itu murid begitu kan. Jadi hukumannya harus membuat mereka jadi belajar dari kesalahan mereka. Itu hukuman yang benar. Itu disiplin yang benar. Kalau saya, karena kebanyakan orang tua begini, ya termasuk kita juga sering alami lah. Saya dulu waktu Ethan tuh korbannya. Karena sayanya masih belum terlalu paham, lagi banyak belajar, trial, dia tuh yang ngalamin, kasihan dia tuh. Saya pernah Korban bakaran. Itulah gitu ya. Ini tuh benar atau salah sih? Jadi kebanyakan salah-salahnya itu Ethan yang kenanya. Saya pernah marah gimana, jadi dia tuh, saya pukulnya tuh jadi keplak kasih Ethan. Itu bukan disiplin, saya salah di situ. Itu tuh saya lagi nafsu, saya lampiaskan ke dia. Saya lagi marah karena dia bandel, karena dia apapun kesalahan dia, dan saya pengen kamu berhenti dengan kesalahan kamu. Gitu kan? Cara gampangnya gimana? Kalau nggak bentak, pukul. Ya anak nggak bisa ngelawan, karena apa? Karena masih kecil. Bayangin kalau gue ketemu sama orang segede Goliat, ya dia ngomong apapun juga ya aja gitu kan ya. Ya, betul, Anak tuh gitu, orang tua gitu. Apa aku sih marah-marah ya, gue masih nurut lah. Nurutnya karena paham, bukan karena takut. Iya. Jadi itu cara disiplin yang salah. Jadi mendisiplin itu harus membuat mereka jadi tahu kesalahan mereka, dan tujuannya adalah supaya ke depannya mereka memilih apa yang benar. Itu tujuan disiplin yang benar. Jadi disampaikannya tentunya bukan dengan emosi ya, disampaikan dengan kasih Iya, juga. tapi kan? kadang memang Amsal yang bilang harus pukul pakai rotan mendidik anak, karena supaya mereka jauh dari kebodohan. Karena memang kebodohan itu melekat ada di hati mereka, kata Amsal. Gimana caranya? Pakai rotan. Saya sampai ngecek bahasa aslinya rotan. Dulu saya termasuk salah satu yang nggak mau pukul anak. Tapi di GKGW udah jadinya spanking. Saya sampai nanya ke Kojulnya, itu tuh maksudnya mukul secara fisik kok? Saya cek dulu gitu ya. Kita takut salah, dia bilang gitu. Iya. Ternyata itu memang betul-betul rotan, itu memang betul-betul dipukul physically, dipukul artinya dari bahasa aslinya. Oh gitu ya. Tapi tujuannya sekali lagi bukan dengan nafsu mukulnya. Jadi mukulnya bukan dengan marah-marah. Ini sorry Ethan, papa harus pukul kamu karena kamu udah gak obey. Berontak itu salah satu yang kita ajarin. Memberontak itu kan sifat nature dosa kan, memberontak. Jadi ketika anak memberontak itu levelnya spank. Sorry Ethan, papa harus pukul kamu karena kamu gak obey. Walaupun itu kita diajarin, ada di modulnya ada diajarin gimana step-stepnya ngedisiplin kalau harus masuk ke spanking, ke pukul. Harus rekonsiliasi dengan anak supaya hatinya nggak kepahitan. Mukulnya harus gimana supaya kayak mukul ada beberapa gini. Pokoknya kamu boleh diam lagi ya. Udah, oke? Jerah nggak deh? Nggak akan, nggak sakit. Nah, tapi mukul juga ada yang nafsu sampai berdarah. Itu juga salah. Pahit jadi anaknya kan. Tunggu sampai kita pernah pelayanan di salah satu dulu di NTT. Anaknya itu waktu itu udah umur ABG, umur 15 tahun kalau nggak salah. Jadi ngomong kayak gini, gue lagi nunggu saat-saat sebentar lagi saat momennya tiba, gue mau bunuh papa. Jadi dari kecil papanya itu, waduh bikin dia pahit, ringan tangan, main hajar ke semua orang, termasuk ke mamahnya, sampai dia ngomong, cita-cita saya, nanti saya udah cukup besar buat ngelawan papa, saya membunuh papa. Itu kepahitan. 14 juga salah kan. Nah, jadi gimana kadar yang sehat dan gimana cara melakukan yang benar, diajarin. Mau tahu? Ya itu susah demo. Ada modulnya. Sedikit, karena gini kok, ini juga kan kita semalam ada pertanyaan nih, gitu ya. Jadi ini ada satu pergumulan di satu keluarga juga, dan tentunya jadi batasannya itu seperti apa? Bicara tentang tadi, maksudnya ketika anak udah benar-benar di luar batas dan kemudian orang tua bisa memukul gitu. Nah mungkin dari Ko Teddy sendiri kira-kira batasannya seperti apa? Gitu. Oke. Kalau kita prinsipnya begini, pertama kita nggak bisa hukum mereka atas ketidakmengertian mereka. Anak itu kan polos. Jadi Tuhan itu gini, Tuhan itu nyimpen ke setiap manusia itu hati nurani, betul ya. Kalau dia
bikin kesalahan, dia nyenggol apa barang pecah, punya barang di rumah, furniture, dia punya rasa bersalah. Ketika dia pukul kakaknya atau adiknya, dia punya rasa takut dimarahin. Itu kan? Ketika itu hati nurani itu hati nurani. Kalau itu diabaikan, lama-lama jadi dingin. Jadi makan di kelas awalnya takut-takut, deg-degan, gitu kan? Makan permen udah biasa, lama-lama jadi pengennya apa? Wah, kalau gue bisa ngabis satu mangkok mie ayam di kelas, nggak ketahuan, itu hebat gitu. Iya. Justru ketawanya kayak pengalaman gitu. Jadi step by step ya gitu juga ya. Nah, jadi hati nurani itu harus direspon. Ajar anak untuk merespon. Itu sinyal alarm yang Tuhan kasih. Perasaan bersalah itu Tuhan kasih supaya kamu, itu batasan untuk kamu, oh iya ini salah ya. Itu harus diikutin. Jangan diabaikan. Lama-lama tuh jadi dingin. Jadi makanya orang ada sampai yang ngebunuh pun juga jadi nggak ada rasa bersalahnya. Udah saking terbiasanya. Jadi mendidik anak itu masuk ke hati nurani. Seperti kata Daud, saya lupa, Mazmur 111 kalau nggak salah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu saya lupa dari mana. Oh itu beda kalau Pastor. Hafal sama ayatnya. Seperti gitu. Jadi kita ngajarin karena firman Tuhan itu bukan dengan berkhotbah, bukan dengan menantang ininya mereka, tapi simpan di sininya. Simpan dalam hati mereka janji Tuhan itu seperti apa. Nah, supaya itu yang akan nanti meng-guide mereka, menjaga mereka dalam kehidupan mereka. Gitu. Kalau mau dikupas lagi mah dalam soalnya banyak faktornya. Mungkin saya tambahin sedikit Boleh. Mungkin batasannya gimana. Tadi bilang anak kecil itu kan awalnya emang polos, gak tahu. Jadi mungkin pas pertama kali dikasih tahu dulu salahnya apa. Jadi pas lagi mereka melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum. Jadi kasih tahu anaknya dulu. Salahnya di mana, kasih tahu. Jadi mereka tahu salahnya di mana. Kalau mereka melakukan yang kedua kali, nah kan mereka tahu kan yang kedua pertama kali salahnya di mana, udah diingetin. Nah, ada disiplin. Keduanya baru dikasih tahu di disiplin. Jadi mereka tahu kan, jadi udah yang kedua, ketiga mereka udah tahu pasti hati nuraninya ini salah gitu. Nah itu baru kita masuk ke dalam disiplinnya gitu. Sip. Tentunya keluarga berikutnya kok sama Cici, keluarga kan pengen anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Tadi kan di awal juga udah jelasin bahwa anak harus memang mengalami Tuhan ya dalam memuridkan, mendidik. Nah mungkin dari yang dibangun gitu buat anak, entah itu mungkin melatih membaca firman Tuhan, karena malam juga ada yang nanya gimana sih cara menyampaikan atau mengajar anak-anak supaya mereka bisa baca, punya antusias untuk membaca, untuk merenungkan firman itu gitu secara ya dalam perjalanan pertumbuhannya gitu, khususnya mungkin kepada anak-anak yang ya Koko dan Cici usia 4 tahun gitu. Kira-kira bisa kasih tips nggak bagaimana seorang orang tua rindu anaknya mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau melatih mereka di dalam disiplin di dalam membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Oke. Sekali lagi parenting itu kan bukan bicara mengkhotbahkan anak ya, mengkhotbahi anak bukan. Tapi kan bicara soal teladan. Jadi yang paling inti sebenarnya anak melihat kita suka sama firman Tuhan. Anak tuh ngelihat ada momen-momennya papa juga baca Alkitab loh. Nah, ya, itu yang paling penting sebenarnya sih. Nah, kalau kita berdua itu setiap malam itu ada, jadi sebelum mereka tidur itu ada baca Alkitab dalam bentuk komik. Nah, itu tuh dulu waktu hari ulang tahun lah itu dikasih sama teman. Itu bukunya cukup bagus. Kita punya beberapa bentuk ya Alkitab anak. Tapi ada satu yang bagus. Jadi dia pick ada kesimpulannya ini tentang apa gitu. Gambarnya bagus, ilustrasinya. Nah, dari situ awalnya kita pakainya. Jadi hari ini tuh kalau tiap malam mereka mau tidur, mereka tuh semangat. Udah 8:30, baca dua gitu. Jadi pengen ya, gitu. Nah, kalau nggak boleh itu udah lewat jam. Kita punya batasan begini. 8:30 masih bisa dapat 2 cerita. Kalau jam 9 cuma 1 cerita, udah 9:30 kamu nggak dapat cerita, cuma doa langsung tidur. Jadi mereka tuh ngejar-ngejarin nggak mau lewat 9:30 gitu.
Kadang-kadang nego, tapi kan ini 9 jam baru gini, jadi masih mulai 2. Kurang 30 detik. Coy. Jadi gimana kalau saya ngajarinya? Jadi saya bikin, kali ini bukan gaya baku ya. Kalau stylenya saya sih, saya bikin cerita itu jadi seru gitu, storytelling. Ini jadi waktu gini aja gini, udah gitu bikin gerakan, waktu naik perahu, murid-murid sama perahu, nah kita tuh naik di ranjang, pakai bikin perahu di atas ranjang. Ayo gitu guling-guling, oh, takut gitu. Ini kabarnya kayak gini badai gitu. Jadi merekanya kayak lagi di situ seolah-olah gitu. Nah tiba-tiba datang Tuhan Yesus, Nanti mamanya nanti udah. Oke, jadi tadi ulang lagi dikit lagi. Apa tadi? Jadi kita bikin simulasinya, dibikin keseruan. Jadi mereka seperti kita kayak lagi acting. Kita bikin setting perahu di atas ranjang, kita goyang-goyangin. Udah gitu kita ngomong dari sana datang Tuhan Yesus tuh. Ayo gimana jalan di atas air, Tuhan Yesus nyuruh. Kita turun ke lantai, dingin. Nah itu ngejek air tuh, berani nggak ngejek air, Ethan? Nggak berani. Nah tapi ini Petrus berani loh. Kenapa? Karena yang nyuruhnya Tuhan Yesus. Walaupun nggak masuk akal ya. Jadi saya selalu selipin gini, kamu harus berani melakukan firman walaupun itu nggak masuk akal. Saya selalu di setiap kisah kan selalu begitu kan, ditantang untuk taat walaupun belum itu nggak make sense. Ya, betul. Petrus berani loh. Ayo kita berani nggak? Ayo papa duluan. Jadi itu jadi seru. Ya jadi akhirnya mereka hari ini tuh setiap malam saya bikin rule 8:30 kamu masuk kamar, artinya boleh baca 2 cerita, jam 9 1 cerita, 9:30 no cerita, langsung doa, langsung tidur. Jadi sekarang mereka nunggu pengen sebelum 9:30 masuk kamar. Nggak boleh lewat. Iya, karena pengen dapat ceritanya itu. Saya dalam hati saya bersyukur sejak kecil mereka menunggu saat-saat baca Alkitab. Aduh puji Tuhan kata saya. Nah setelah beres, kadang-kadang kan suka bandel ya, udah doa bareng, udah tidur, tiba-tiba keluar haus ngomong gitu. Tapi mereka ngelihat saya lagi baca Alkitab, nyamperin datang, itu apa? Oh ini Alkitab, bedanya apa sama yang Ethan? Ini cerita komplitnya di sini Ethan. Nanti Ethan kalau bisa baca sendiri, yang di sini tuh cerita fullnya di sini. Banyak yang nggak diceritain di Alkitab. Oh gitu ya. Nah, saya ngomong gitu sengaja lagi. Oke, nih kalau sekarang semua segala macam, sampai sepupu saya di Bali usia 5 tahun juga, baru bangun tidur ya jam 6 pagi kira-kira, udah mintanya gadget dengan mata yang masih istilahnya masih kayak kunang-kunang. Mami handphone gitu. Mungkin ada tips nggak dari Koko sama Cici gitu bagaimana untuk mengatur anak-anak dengan gadgetnya? Sekarang nggak bisa dipungkiri ya itu memang udah benar-benar nggak bisa dibendung kan. Dari Koko sama Cici sendiri gimana kok? Ada tips nggak? Dari Cici ya. Oke. Anak kita yang pertama itu senang banget nonton, yang kayak papanya. Senang bisa nonton. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih batasan sih. Nah, tapi kita kasih batasannya umpama mama boleh nonton nggak? Nggak boleh. Udah diem. Nah, dia mau ngapain juga. Jadi kita orang tua itu sebenarnya harus kasih optionnya. Jadi dia selain udah nggak boleh nonton, dia boleh apa? Umpama ya udah Ethan main aja ke taman naik sepeda yuk gitu. Jadi harus dikasih alternatif biar mereka nggak nonton aja. Kalau anak kecil
kan emang nggak kebiasaan nonton, apalagi suka ya gitu. Jadi kita gimana mau apa Di rumah ya, Iya. kadang anak-anak bingung juga gitu. mau Iya. ngapain gitu. Ibu juga harus kreatif. Jadi Jadinya. maksudnya batasi gadget dan termasuk TV time, gadget time itu dibatasi. Kalau anak yang udah sekolah ya mungkin weekend only. Kalau anak kita kan belum sekolah nih, Nathan, jadi gadget itu nggak setiap hari. Nonton TV juga ya sehari sejam, nggak boleh lebih. Jadi saya selalu ngomong gini, papa boleh nonton TV. Jadi pertama, satu lagi nih, untuk segala sesuatu mereka harus minta izin. Jadi memang begitu caranya gitu. Otoritas itu tahu gitu kan. Jadi nggak boleh tiba-tiba ambil rem. Jadi kalau mereka nanya boleh nonton TV nggak? Kadang-kadang sebenarnya boleh sih, tapi pengen ngetes sih. Nggak boleh. Oh ya udah. Wih, itu keren. Nah, ini juga next berikutnya lagi. Jadi orang tua itu sering sekali seperti polisi yang siap menghukum, tapi nggak diimbangi dengan pujian. Apresiasi nggak ada. Iya. Oh itu bisa OB, ini yang keren. Kamu kan lagi OB apa-apa, nggak ada komplain, nggak ada ngeyel-ngeyel, nggak ada whining pengen nonton TV, langsung iya, itu keren. Nah, jadi kita ngasih reward. Pertama pujian, kedua reward. Jadi make sure anak diteguhkan ketika dia berbuat benar, bukan cuma ketika salah doang dihukum. Nah, tapi Ethan ingat nggak waktu 2 hari yang lalu Ethan papa minta TV langsung iya obey. Hari ini hadiahnya papa kasih coklat. Jadi dia juga ternyata obey itu menyenangkan. Ternyata itu tuh dia jadi suka untuk obey gitu. Tapi bukan berarti obey jadi selalu dikasih permen, enggak juga sih. Kadang-kadang kalau memang boleh ya boleh dikasih, kalau memang enggak ya memang enggak. Tapi kadang-kadang juga memang suka ngetes. Ke supermarket kita bikin rule-nya harus ngikut, bukan papa yang ikut kamu yang ikut papa. Gitu. Kalau kamu minta apa papa nggak kasih, nggak boleh ayo. Ya enggak selesai. Gitu. Jadi karena anak kita itu pinter. Anak itu pinter. Begitu dia dapat celah, dia akan kejar terus sampai dimaksimalkan gitu. Oke, masih berkaitan gadget nih kok dengan situasi sekarang gitu. Kira-kira menurut Ko Teddy, di usia berapa sih idealnya anak-anak kita ini dikenalkan dengan yang namanya gadget? Di saya berpikirnya nggak boleh gadget. Nggak ada usia ideal gitu ya. Kalau dulu kan beberapa jangan dulu kenal gadget karena kehidupannya masih memungkinkan untuk telat kenal gadget. Udah teknatif, udah dari sejak mereka kalau mereka itu udah hidup dengan teknologi. Jadi apa 10 tahun lalu ya. Jadi 10 tahun kita penuhi dengan teknologi kehidupannya. Jadi menurut saya di kalau saya ngomong karena gini, apa boleh nonton TV? Kami minta izin kan? Boleh. Tapi saya selalu ngomong begini, kalau papa ngomong stop, nggak ada ngomong tapi nanti tunggu 5 menit lagi. Langsung matiin. Oh iya.
Untuk anak 3-5 tahun masih bisa kayak begitu. Anak 8 tahun udah beda lagi nonton. Karena mereka nonton TV itu mereka mengikuti jalan cerita. Jadi kita nge-cut gitu nggak bisa. Kasih jeda untuk 5 menit lagi ya. Selesai. Atau klip ini terakhir berapa menit lagi coba Papa cek. TV-nya cek, 8 menit lagi. Oke, ini berarti selesai, udahan ya. Dikasih, itu kan anak 8 tahun udah beda lagi cara nge-treatnya. Tapi intinya adalah bangun batasannya. Kamu boleh, tapi batasannya begini. Di gadget, saya kunci Play Store-nya. Jadi nggak bisa mereka install sendiri semua, kan nggak bisa. Saya kasih game-gamenya, saya cek dulu game-gamenya ini main soal apa sih. Saya usahakan yang mereka bisa learn something dari gamenya. Jadi yang pukul-pukulan nggak pernah dikasih. Atau yang game-game nggak jelas nggak pernah dikasih. Jalan cerita, ada yang cerita sesuatu, storytelling, itu yang ceritanya saya cek, value-nya bagus gitu. Jadi kitanya harus cek dulu memang. Gadgetnya kontrolnya di kita. Dan sama rule-nya dengan TV, kalau boleh main gadget, tapi begitu papa ngomong stop, kamu stop. Begitu nanti udah beres makan, mama manggil, langsung simpan matiin. Dan sekarang mereka terlatihnya begitu. Oke, selesai, makan malam sekarang. Oh iya udah, tutup langsung. Karena mereka tahu, ngeyel pun mereka nggak akan dapat. Sekali lagi, kayak lagi ya, anak itu pinter. Kalau hari ini ngeyel sekali dibolehin, dan besoknya nggak boleh, mereka akan ngeyel 3 kali. Lebih kencang. Kan kemarin boleh, coba gini. Oh, jadi boleh 3 kali sekarang. Oh, besoknya mereka kalau 5 kali. Cari celah. Anak itu memang, anak tuh pinter. Jadi jangan berpikir anak kita tuh anak kecil polos yang, mereka itu cerdas. Bisa, saya pernah ketemu orang tua yang kita bikin kelas parenting sekarang, di GKGW, saya ngajar. Pernah ada cerita kayak gini, salah satu orang tua murid. Sekarang tuh ya anak, saya percaya ini dialami sama banyak orang tua. Mintanya apa, ngomongnya ke siapa, mintanya ini, mintanya ke siapa. Udah tahu anak itu. Kenapa? Karena pengalaman yang bicara soalnya. Kalau soal gadget, papa lebih ngasih. Kalau main gadget, minta izinnya ke papa. Kalau soal makanan-makanan, mama lebih oke. Kalau gue pengen coklat, gue minta ke mama. Nah, jadi gimana kalau begitu? Biasakan kalau kita berdua, udah bilang ke mama. Udah, mama jawabnya apa? Nggak boleh. Jawaban papa sama. Walaupun padahal sebenarnya saya pikir-pikir, dan anaknya nggak batuk, kenapa nggak boleh? Jangan langsung, mama kenapa nggak boleh? Nggak apa-apa tuh. Yang kayak gitu nggak pernah boleh di depan anak, apalagi. Ikutin mama bilang apa, papa juga sama jawabannya. Jadi mereka tuh ngelihatnya papa mamanya sama. Mau saya ngomong hal apapun, tentang apapun, ya jawabannya sama. Dan kita membiasakannya begitu. Kalau belum minta izin, saya biasanya lirik dulu. Atau coba yuk, kalau belum ngomong ke mama udah? Belum. Yuk datang sama papa bareng-bareng ke mama. Mama, boleh nggak ini Ethan mau minta Ethan yang ngomong. Mama mau minta es krim. Nah, kalau biasanya boleh, saya sama Cuna itu udah punya bahasa signal. Kode-kode ya. Kode-kode yang kalau nggak boleh itu gimana, kalau boleh itu gimana gitu. Jadi kita akhirnya tetap satu suara. At the end tetap satu suara. Itu salah satu yang saya dapat dari pastor di Singapura, di bimbingan pranikah sebenarnya sih. Bangun bahasa-bahasa kode antara suami istri itu membantu sekali dalam banyak hal. Jadi memang Koko sama Cici udah punya kesepakatan ya, karena kemarin juga kita bahas juga bagaimana memang suami istri atau pasangan harus memang membuat kesepakatan untuk mendidik anak. Jangan sampai beda gitu ya. Mama ini boleh, papa boleh gitu kan, nanti anak ya. Kepotong. Tadi mumpung lagi ngomong kesepakatan ya, ada satu rule yang bagus yang saya pegang. Sepakat itu bukan menurut apa yang menurut saya benar, atau bukan yang menurut Cuna benar. Jadi kalau kita ngomong kesepakatan, kita akan cek kata Alkitab apa. Jadi nggak ada bantahan di situ. Karena Alkitab yang bilang, bukan saya, bukan kamu. Itu yang kita salah satu value yang kita bangun di keluarga. Kita let's go back itu kebenaran firman Tuhan. Jadi ayo kita gunakan Alkitab sebagai dasar kita. Bukan pengalaman saya, bukan pengalaman kamu. Karena orang tua yang nggak punya
prinsip kebenaran firman Tuhan, akan cenderungnya mendidiknya dengan yang menurut gue benar. Yang cara papa mendidik saya dulu begini. Gitu. Padahal itu banyak yang beberapa nggak semua. Yang sebenarnya nggak biblical. Nah, kalau saya sama Cuna disepakati dulu. Kalau yang gini gimana? Kalau yang gitu gimana? Jadi kita ngebangun value ini jadi sama gitu. Oke, ini kok masuk akhir-akhir ya sesi malam hari ini. Lagi marak yang namanya isu-isu LGBT nih kok. LGBT, isu-isu tentang bagaimana kekerasan seksual dan mungkin kita dulu di orang tua yang mungkin membahas seks ke anak tuh tabu. Dan ini kabar baiknya Bapak Ibu, Jumat depan kita ada seks kepada anak-anak tentunya dengan pakar yang sudah disiapkan dari pelayanan IM juga gitu. Nanti mungkin untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala Pastor Yusak bagaimana untuk cara mendaftarnya. Tapi menurut saya ini bagus banget dan kira-kira menurut Ko Teddy sama Cicuna ya hari-hari ini dengan tadi isu tadi ya LGBT udah dimasukin ke games. Kan kita nggak tahu juga tuh anak-anak bisa download juga segala macam. Betul. Seberapa penting juga nih dalam memuridkan anak bagaimana mengenalkan seks itu kepada anak. Di tengah sekarang ya itu tadi ya. Sekarang kita nggak bisa membatasi ya informasi apapun yang mungkin anak-anak kita bisa aja akses juga gitu. Kira-kira menurut Ko Teddy pandangannya seperti apa kok gitu dalam memuridkan anak-anak khususnya dengan memperkenalkan tentang isu ini. Iya. Intinya gini, seks itu bukan hal yang tabu. Seks itu Tuhan yang berikan kepada setiap kita. Jadi anak jangan punya pola pikir bahwa seks itu tabu, haram untuk dibicarakan. Karena keinginan tahu mereka itu kan besar. Kalau mereka melihat orang tuanya nggak bisa diajak diskusi di area itu, mereka bukan berhenti. Mereka akan cari ke sumber yang lain. Nah, masalahnya ke siapa nanti kemudian mereka akan cari tahu. Jadi kan lebih baik ke kita yang lebih jelas gitu ya. Jadi dari sejak awal, kalau saya sama Cuna, kita ya yang gitu-gitu nggak tabu gitu. Kita udah ngasih batasan-batasan. Contohnya, ingat ya Ethan, yang pegang burung kamu cuma boleh kamu atau papa mama, nggak ada yang lain. Udah terbuka. Burung papa iya kritis ya. Oke, lanjut kok. Ya, dan saya ngomong kalau papa juga sama, yang boleh itu cuma papa dan papa mamanya papa. Tapi kalau papa udah menikah, ya sama istri, suami istri boleh. Nanti suami istri itu apa? Ya, nanti kamu akan belajar pada waktunya, tapi intinya nanti laki-laki dan perempuan itu mereka sepakat menikah dalam Tuhan, dipersatukan, mereka jadi suami istri. Baru bisa punya anak yang kamu perlu paham. Oh iya. Terus satu lagi, kenapa mama dadanya besar? Gitu kan anak kan nanya aja gitu kan. Jangan. Nah kita tuh nggak boleh sampai gini. Apa Mali? Nggak boleh gitu jawabannya. Jadi saya jelasin. Oh memang beda perempuan sama laki-laki. Nanti kalau laki-laki itu begini, kalau perempuan nanti tujuannya waktu kamu kecil, waktu kamu udah lupa, kamu tuh dapat susu dari mama. Oh gitu, itu gizi kamu Tuhan siapin dari situ. Kamu tumbuh besar, kamu jadi cerdas, dari situ Tuhan kasihnya. Kenapa? Tuhan yang nyiapin. Nggak dapat dari papa. Kamu dulu ada di perut mama. Kamu tinggal di perut mama 9 bulan. Hah? Tinggal di perut mama? Ya nggak segede gini sekarang. Kamu segede gini. Kamu lahir tuh segini ukurannya. Oh iya, jadi ngomong kayak gitu tuh jadi fun gitu. Jadi saya nanya-nanya gitu, oke, boleh. Dan sesuai dengan level usia pastinya ya. Yang anaknya umur 7 ya udah beda lagi jawabannya. Gitu. Dan saya ngomong ke mereka, kenapa dada perempuan besar begitu? Kenapa laki-laki nggak punya dada besar ya begini? Kamu ada di perut mama begini-begini. Makanya mama juga punya paket lebih besar daripada cowok, kamu perhatiin. Oh, kenapa? Itu mempersiapkan bentuk rongga, ini tulang buat supaya bisa nahan kamu nanti punya besar di perut mama. Bayangin itu ada di perut mama bawa-bawa. Sok bayangin, gimana bayanginnya? Jadi saya karungin bantal diikat gitu. Sok bawa jalan kemana-mana. Gak enak ya, mama tuh kayak gitu bawa-bawa kamu. Oh gitu ya. Dia di situ saya ngajarin untuk dia appreciate his mom.
oh, mama saya itu berkorban buat saya loh. Itu yang saya tanamin. Ngasih makan kamu di dalam perut, gimana caranya? Jadi kita bikin pakai selang. Saya contohin di YouTube ada baby yang apa pakai Itu ada di buku. oh di Dia buku hamil. juga ada ya. Jadi intinya semua yang intinya yang mereka pengen tahu, you can kasih jawab. Itu yang kita bangun sih. Tetap anak harus bisa dijelaskan juga ya, tentunya dengan usianya gitu. Dengan Termasuk, batasan usia mereka. makanya ini pun kan tentang pendidikan seks ini menjadi kita harus punya persepsi nggak tabu gitu, karena kan ini anak-anak juga pastinya dengan polosnya kan bertanya gitu. Tapi Ko Teddy dan Cicuna memang memberikan pendidikan itu. Lanjut Bapak Ibu, jadi Jumat depan silakan boleh menghubungi nanti Bapak Gembala Pastor Yusak bagaimana memperkenalkan pendidikan seks kepada anak-anak kita yang masih kecil. Oke, Ko ini thank you banget nih malam hari ini, luar biasa. Thank you. Banyak hal yang didapatkan gitu ya, tentunya kita semua diberkati gitu. Mungkin dari Ko Teddy nih, ada hal yang disampaikan nih kok buat para orang tua ketika mereka mendidik, memuridkan anak-anak, secara khusus kepada para ayah yang ada di rumah kok. Oke. Buat para ayah, kalau saya sih boleh kasih pesan ya, ini saya nggak bermaksud ngajar, nggak bermaksud lebih jago, nggak. Ingat selalu cara Tuhan narik kehidupan kita dulu. Ya, tunjukkanlah hal yang sama ke anak-anak kita. Kita itu imam buat keluarga. Suka nggak suka, sama seperti cewek nggak bisa komplain kenapa dia harus mengalami men setiap bulan. Kita juga nggak bisa komplain kenapa harus gue jadi imam. Memang itu udah peranannya Tuhan kasih. Terima aja, memang begitu desainnya Tuhan. Cowok lu harus jadi sumber, lu harus jadi imam atas keluarga. Artinya apa? Artinya imam itu yang menjaga, yang memproteksi, yang berdoa bagi keluarga itu bukan mamanya. Harus dari papahnya. Dan ingat kita, jadi buat anak, ini terutama dari sisi parentingnya, buat anak, ayah, papa, dan mama itu benar di atas segala-galanya. Itu pemikiran anak tuh begitu. Kita lakukan, mereka akan anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita bikin salah, juga jangan ragu. Papa tadi salah, dan gini, harusnya nggak boleh. Jadi waktu kita ngajarin mereka untuk minta maaf, ya sama. Kita juga melakukan hal yang sama. Imam itu kan ngasih teladan, contohnya salah satunya lagi. Jadi saya melakukan hal yang sama. Saya sempat salah ke Ethan, saya pernah sampai nangis-nangis di depan si Ethan. Tadi papa salah, harusnya nggak boleh begitu. Papa minta maaf. Dan dia diem. Ya anaknya namanya juga umur 4 gitu ya. Ya bengong-bengong. Tapi saya dengan cara begitu, dia itu safe sama papahnya gitu. Saya bisa cerita apapun sama papa, saya bisa nanya apapun sama papa, saya bisa percaya sama papa. Itu fungsi kita sebagai cowok. Kita adalah sumber, kita adalah imam untuk keluarga. Jangan ditolak, itu desainnya Tuhan. Jadi belajarlah gimana berfungsi dengan baik di situ. Puji Tuhan ya. Cicuna mungkin ada yang mau disampaikan untuk orang tua khususnya para mamah ya dalam membimbing, memuridkan anak-anak yang khususnya usia-usia yang seperti anak-anak Cici sama Koko. Iya, buat para ibu-ibu di rumah ya jangan putus asa, bersabarlah. Sabar ya. Kata Alkitab juga kalau kita mengajar anak itu harus berulang-ulang. Emang perkataan kita kadang kayak radio rusak gitu, suka terus, tapi emang anak begitu caranya dididik, harus dikasih tahu terus sampai mereka benar-benar bisa nempel di hati mereka dan mereka benar-benar bisa menghidupi value yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka. Terus kita harus menjadi teladan sih, dan kita sebagai para istri juga benar-benar harus menghormati suami yang sebagai imam, dan kita harus cara mendidik anak itu gak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus sepakat. Sepaket ya. Iya, betul. Karena itu emang harus sepakat dalam mendidik anak itu yang paling penting sih. Kok sebelum kita tutup dalam doa, ada satu pertanyaan nih dari rekan kita di rumah. Shalom, selamat malam. Bagaimana cara mendidik anak secara efektif
di waktu kami yang sangat terbatas. Kami running bisnis WFH jam 10.05 sore, nggak ada asisten, orang tua juga kebetulan orang tua mertua tinggal berdekatan, jadi mereka bantu untuk handle anak kami. Malam baru kami jemput anak ke orang tua. Gitu. Kira-kira cara mendidik yang efektif dengan kondisi yang memang benar-benar situasinya busy gitu. Seperti apa kok? Kalau saya sih bakalan nanya sih, apakah memungkinkan anaknya, kan ini nontonnya WFH nih, memungkinkan nggak kita WFH tapi anak-anak tetap di rumah? Beda sama cerita dulu, saya harus ke kantor, istri mesti berangkat kerja, di rumah kosong, ya anak-anak kan nggak mungkin dibawa ke kantor, titipin ke orang tua itu opsi. Tapi kalau saya lihat sekarang WFH, kalau buat saya itu jadi salah satu keuntungannya, sebenarnya kita mesti untuk bisa atur waktu kerja dengan anak. Karena di rumah soal kerjanya. Contohnya bikin jadwal. Ini tergantung usia anak sekali lagi. Usia anak di atas 5 kan udah bisa ngikutin schedule. Lihat papa, anak saya udah ngerti. Ada hari kerja, ada hari libur, jam berapa, jam segini, kamu bisa ikutin nih, udah dibikin jadwalnya. Kamu gambar 10 sampai 11. Kamu bikin puzzle, boleh main ini, bikin apa, boleh nonton TV, tidur siang, makan buah, main gadget, ya sampai jam 4:30 selesai. Tapi ada semua dibatas. Ikutin ini, selesai, papa main sama kamu sore-sore. Atau ada jeda-jeda makan siang, bisa makan bareng-bareng. Kalau saya jujur, salah satu yang saya suka dari WFH, makan siang bisa bareng sama mereka sekarang. Karena fleksibel ya, Karena sebenarnya fleksibel. bisa di rumah barengan. Ya. Betul. Nah, kecuali nggak memungkinkan, saya nggak tahu kondisi yang ini Bapak Ibu yang nanya, kenapa harus tetap dititipin padahal WFH. Karena saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya, kalau memang nggak memungkinkan betul-betul, memang kondisinya nggak bisa, saya bikin jadwal pun juga nggak bisa, saya nggak bisa nyentuh anak sama sekali, harus betul-betul 10-5 tuh full, makan siang juga cuma 10 menit, nggak bisa, benar-benar nggak bisa kondisinya. Ya, itu artinya kita harus jadi lebih panjang sih ya. Istrinya gimana? Atau ke orang tuanya, apakah mereka juga takut akan Tuhan atau enggak? Kalau iya, ya lebih enak. Papa, mama, saya sama istri punya prinsip ke anak begini cara ngajarin. Jadi sebisa mungkin ketika anak kita dititipin ke kakek neneknya, ke komanya, mereka juga dapat value yang sama. Jangan sampai begini, papa mama, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dibatasin, sama mama bebas. Nah, jangan sampai begitu, nanti punya ininya. Akhirnya mereka jadi merasa, papa mama ngekang, nggak asik, jadi salah gitu kan. Gitu. Ya, gitu sih. Ya. Kalau saya tambahin ya, mungkin kalau buat suami istri yang kerja full dari pagi sampai sore, dan baru ketemu anak itu malam, mungkin yang cara efektif itu ya malam, mungkin sebelum anak tidur, mungkin kita punya waktu bareng-bareng itu mungkin 3 jam ya, 2-3 jam, manfaatin itu. Jadi jangan sampai orang tuanya udah pulang ke rumah, ya kan pulang ke rumah, makan bareng, duduk bareng di meja makan sambil ngobrol, nanyain tadi hari ini ngapain gitu. Jadi ada interaksi ya. Nah, jadi anak benar-benar nggak ngerasa quality time-nya itu ada gitu. Jadi mereka terpenuhi emosi merekanya juga. Jadi mereka ditanyain dan apa ya? Kalau kita ada rules-nya no gadget, no handphone di meja makan. Jadi tagline-nya itu ya. Kadang anak saya kalau lagi saya pegang telepon apa, Ethan kemarin oh iya ya. Jadi manfaatin waktunya pas makan malam. Nah, mungkin kita spend more time sama merekanya pas lagi malamnya. Nah, anak saya itu dua-duanya itu paling seneng kalau malam sebelum tidur. Jadi papanya kan bisa main sama papanya, mah heboh kalau main kan. Itu waktu yang mereka tungguin. Karena kita berdua juga sibuk. Dia juga WFH. Saya kadang pergi keluar baru pulang malam gitu. Jadi itu waktu yang dinanti-nantikan. Jadi sebenarnya waktu yang dinantikan bukan cuma baca Alkitab, tapi benar-benar quality time-nya kita benar-benar
barengan di kamar sampai hahaha hihi, terus doa bareng, dengar cerita. Itu yang anak yang masuk ke dianya gitu, yang benar-benar yang dia nanti-nantikan. Jadi manfaatinnya waktunya 3 jam itu ya benar-benar full buat anak kalau emang kita. Tidak ada sama sekali waktu di siang kan ya? Iya betul gitu. Wow, puji Tuhan. Oke, sekali lagi thank you banget nih Ko Teddy, Cunaya sudah membagi hati, membagi pengalaman gitu. Tentunya saya percaya kita semua diperlengkapi dan ya tentunya digumulkan kembali ya dengan situasinya beda-beda juga di rumah gitu. Tapi prinsip-prinsip yang sudah disampaikan itu boleh benar-benar menolong kita semua gitu. Dan oke, untuk menutup sesi malam hari ini, nanti saya minta tolong Ko Teddy berdoa untuk kita semua, untuk para orang tua dalam mereka dengan semua tantangan dalam mendidik anak, juga mungkin ada banyak juga anak-anak muda mempersiapkan dalam pernikahan, supaya mereka pun bisa bersiap ketika nanti Tuhan percayakan anak-anak di dalam keluarga mereka. Menutup sesi talk show kita di Holy Week. Puji Tuhan. Tuhan sih di mana aku dengan istri bisa berbagi sebagian dari kebenaran firman-Mu yang sudah kami coba belajar untuk hidupi Tuhan, dan kami bisa punya kesempatan untuk bagikan. Kiranya ini bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa membangkitkan, bisa menegur, bisa membukakan wawasan, bisa membuka hal-hal yang baru Tuhan, untuk kami sebagai orang tua, mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangun hidup kami sebagai orang tua, sebagai laki-laki, sebagai wanita dewasa dalam takut akan Tuhan, supaya pada nanti gilirannya kami bisa meneladani hal yang sama kepada anak-anak kami Tuhan. Bagaimana membangun hidup akan takut akan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai seorang percaya yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk ego diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, bahkan kadang-kadang kasih itu selalu lebih banyak berbicara mengenai berkorban daripada mengambil keuntungan. Kami berdoa supaya kami sebagai orang tua bisa meneladani sebuah bentuk kehidupan takut akan Tuhan itu seperti apa bagi anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, dan aku dan istriku berdoa khususnya bagi para orang tua di luar sana, supaya mereka bisa punya sebuah hikmat, mereka bisa memiliki sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yang semakin hari semakin kau bawa semakin dalam Tuhan. Mereka bisa bercerita tentang betapa hebatnya Tuhan dalam hidup mereka, betapa luar biasanya Tuhan telah mengubah hidup mereka kepada anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa sebagai orang tua, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apa yang kami nggak mampu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang sempurnakan. Karena kami tahu firman-Mu ketika dibagikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan dan apa yang sudah Engkau suruhkan kepada firman itu. Kami percaya firman dibagikan kepada anak kami, itu pun kami akan melihat buahnya suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Aku juga berdoa Tuhan buat kami di luar sana yang masih adalah masa single sekarang. Aku berdoa Tuhan supaya dalam masa single pun Tuhan kami bisa menikmati single kami bisa menemukan Tuhan telah memuaskan hidup kami bisa menemukan Tuhan telah membuat kami penuh. Kami berdoa ke Tuhan supaya para single di luar sana, mereka bukan berharap kepada pasangan mereka yang akan memuaskan mereka, yang akan memberikan mereka kebahagiaan, tapi mereka bisa menemukan itu semua di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu nggak pernah bisa kami selami. Kami tahu rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Dan kami berdoa Tuhan, itu yang kami alami dalam kehidupan kami. Cuma satu hal yang perlu kami belajar untuk persembahkan dalam hidup kami belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala situasi. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat komunitas TGCC, terima kasih untuk setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini. Buka hati kami, dan kami berdoa supaya firman ini bisa tertanam, bisa bertumbuh, dan bisa berbuah pada musimnya. Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari-hari kami ke depan, semua tantangan yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan, Engkau punya jawabannya. Kami hanya perlu mencari Engkau dan menemukan jawaban itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan sekali lagi. Thank you so much buat Ko Thank Teddy, buat Cicuna. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Thank you, Oke, brother. mengingatkan kembali Bapak Ibu, besok kita akan kembali jam 7 malam di dalam rangkaian Holy Week. Kita akan bersama-sama
mengikuti worship night, dan pada puncaknya hari Minggu kita akan bersama-sama beribadah di hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta hari Minggu pukul 4 sore di room Zoom yang sama. Untuk itu selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Bye. Bye-bye.